misalkan ini peta, terus kita utarain dulu, samain dulu, baru kita nyari kita tuh lagi di mana titiknya. Oh, sebenarnya kalian nih laki apa perempuan? Selamat sore Sobat Ngobras, ketemu lagi bersama saya Yanti Wela di podcast Yanti Wela HSE Tangerang Raya. Kali ini saya tidak akan membahas tentang ilmu K3 atau ilmu HSE, tapi kali ini saya mendatangkan dua bintang tamu, yaitu adik-adik pelajar dari SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya kita akan kenalan dulu, tapi sebelum kenalan jangan lupa like and subscribe channel Yanti Wela di YouTube. Oke, selamat sore adik-adik. Nih, adik siapa nih namanya? Vira. Yang satu? Tari. Adik Tari dan Vira dari SMA Negeri 4. Oke, SMA Negeri 4 itu posisinya di mana sih? Di gerbang Satu-satu jawabnya, biar enggak bentrok Iya, satu-satu. iya. Gimana? Iya. Vira di SMA Negeri 4 kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 itu berarti kelas Kelas 3 SMA ya. SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang itu posisinya di mana sih alamatnya? Di gerbang Citra Raya. Oh, Gerbang Citra Raya. Yang satu lagi Neng Tari ya. Neng Tari nampaknya Neng karena seorang Sunda manggilnya Neng aja. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Neng Tari sama kelas 3 juga. Sama kelas 3. Jurusan? Jurusan IPA. Kalau Pira? IPS. IPS. Nah, ini saya kalau melihat dari seragamnya bau-baunya bau-bau pencinta alam nih. Ya kan? Soalnya warnanya itu loh, warnanya ciri khas nih. Namanya palapa nih. Apakah adik-adik ini benar ya dari SMA punya ekstrakurikuler yaitu ngikutin kegiatan pencinta alam ya? Iya. Coba ceritakan pencinta alamnya apa aja sih? Pengalamannya ada, mau dari Tari dulu, mau dari Pira dulu, boleh silakan. Tari dulu aja. Tapi dari kita sih nggak lebih ke pencinta alam sih. Jadi kayak kita tuh lebih ke penggiat alam gitu. Penggiat alam. Iya, banyak dari kita tuh nggak cuma naik gunung aja, kita juga ada lomba dari segi ininya apa? Berlari gitu, kita ada lomba juga, orienteering namanya. Terus kita juga melakukan kegiatan banyak banget gitu kayak penghijauan, yang kayak Ya, opsi ya kayak gitu banyak. Nah, Nggak sekarang cuma naik gunung. singkatan Palapa dulu. Palapa ini apa nih? Bisa dijawab. Perhimpunan Siswa-siswi Penggiat Alam SMA 4 Oke, berarti penggiat alam itu tadi bisa juga ikut lomba, orienteering, bisa juga misalkan fokus ke lingkungan, menanam pohon, bisa juga pergi ke gunung. Iya. Nah itu kalau seandainya kita nih, misalkan nih katakan Sobat Ngobras nih punya anak masuk SMA 4, pingin ikutan Palapa ini, itu sebenarnya syaratnya gampang apa enggak sih? Gampang banget. Gampang banget. Coba satu-satu jawabnya nih, biar enak nih. Pira dulu gimana? Ya tinggal datang aja ke sekretnya bilang kalau misalkan mau masuk Palapa gitu, mau ikut latihan. Yang penting niat ya Pira. Iya. Niat terus apa? Serius juga. Iya. Serius Apa juga. ya? Kalau bahasa Islaminya istiqomah gitu ya. Istiqomah biasa namanya, soalnya Iya. yang interview nggak pakai kerudung, ini Iya, pakai kerudung, jadi istiqomah judulnya. Ada benar-benar maksudnya. Jadi awalnya tertarik masuk Palapa itu sebenarnya manfaatnya apa sih buat kalian? Kok tiba-tiba ini sekolah nih, kan udah capek nih belajar nulis ngapalin apa, tiba-tiba kok ada hari-hari libur misalkan Sabtu atau Minggu kok kalian tuh pingin ikut Palapa gitu? Manfaatnya apa sih buat diri kalian? Refreshing sih. Banyak juga sih. Maksudnya ngebentuk pribadi kita lebih bagus lagi. Jadi kita tuh nanti kalau ke dunia luar kita bisa gitu, berani gitu, nggak yang malu-malu. Kedidik sih ya kita. Iya. Maksudnya mental kitanya juga kedidik dan ikut apa eskul ini gitu. Oh, jadi saya tadi menggarisbawahi ya, kedidik mentalnya. Berarti mentalnya ini sudah biasa bertahan di, katakanlah nih kita nih pergi misalkan naik gunung nih. Iya. Otomatis kan kalau naik gunung itu kita mesti bertahan bagaimana kita mendaki, Benar. bagaimana kita nanti turun sesuai dengan bekal kita. Jadi misalkan katakanlah naik gunung itu udah pernah belum naik gunung atau misalkan ke alam bebas? Udah. Berapa lama? 3 hari 2 malam Iya, ya. 3 hari 2 malam. Itu ngapain 3 hari 2 malam? Ini ketawa, ngapain 3 hari 2 malam? Sobat Ngobras bingung nggak ngapain dia 3 hari 2 malam pergi ke gunung coba? Ya kan kita camp nginep dulu di sana, nggak langsung Tujuannya gimana tujuannya? Coba kronologisnya dari mulai berangkat dari SMA sampai dengan ke gunung sampai dengan balik lagi ceritakan. Biar Sobat Ngobras yang punya anak ataupun misalkan ada nih adik-adik pelajar SMA pingin tertarik dengan kegiatan pencinta alam atau penggiat yang berhubungan dengan alam. Coba kronologisnya itu ceritakan dari awal, misalkan berangkat dari sekolah naik apa, nyampe sono tuh jam berapa, terus pulangnya itu dapat apa gitu. Coba pengen tahu cerita pengalaman. Itu tuh berangkat tuh naik angkot ya. Sewa angkot. Iya.
Tergantung sih benar. Coba Pira dulu deh, Pira dulu. Coba Pira Kan ceritakan. Pira yang di Bogor, ntar tadi cerita yang di Jawa Oke, Tengah deh. siap. Kalau Vira sih pas itu naik angkot ya ke kota Tangerang. Heeh. Nah, abis itu kita naik Kereta. iya Ke kereta ke Sampai stasiun Bogor, Bogor iya. Heeh. Habis itu sewa angkot lagi. ke Ininya ke base camp. Base camp buat gunung naik ya, gunung iya. itu. Oh, nah itu dari gunung itu dari pos 1, 2, 3 sampai 4 itu butuh waktu berapa lama? Saya juga pernah muda, saya juga pernah seperti itu. Makanya kenapa saya undang, biar nih kalau ada misalkan adik-adik dari SMA, bagaimana biar mentalnya terlatih untuk bertahan, ya kan? Di bawah tekanan, Iya, benar. kemudian untuk berlomba atau misalkan untuk Nyari prestasi. Betul, nyari Juga prestasi. bisa. Nanti belakangan kita ngomongin prestasi. Iya, benar. Kita belakangan akan ngomongin orientering dan prestasi. Sekarang kita akan bahas habis dulu nih bagaimana persiapan naik gunung, apa aja yang harus dibawa, terus nanti bekal apa aja yang harus dibawa. Coba nanti ceritakan dulu nih Pira nih tadi yang mau ke Bogor itu, coba gimana Iya. gimana? Tadi kan pertama sewa angkot, Heeh. habis itu kan ke stasiun yang di Tangerang, di kota Tangerang. Habis itu kita naik kereta sampai kota Bogor, Iya, stasiun Bogor. Habis itu kita naik angkot lagi untuk ke base camp via Putri, Iya, benar. ya Gunung Gede Itu berapa orang? Kita 15 ya? iya waktu itu 15. rame sih waktu Rame itu. banget. Terus itu diizinin nggak orang tua? Diizinin Nah, dong, pasti diizinin. diizinkan sama orang tua. Diizinkan nggak? Diizinkan, udah izinnya sama saya. Sama sini. Nah, udah naik itu naik gunung. Iya. Nah, terus Habis itu kita sempat nyasar dulu ya. Iya, karena emang itu juga kan kita tuh nge-trek malam juga Iya. sih. Habis maghrib ya? Iya, jam 8 selalu ya, kira-kira. kalau nge-trek naik gunung itu selalu malam. Enggak, tergantung Tergantung Mungkin schedule-nya. tergantung kitanya. Oh, tergantung mau kitanya. kapan, iya. Jadi kalau nge-trek malam itu tujuannya apa? Biar ngejar waktu juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau ini lebih enak nge-trek pagi aja karena kalau malam kan kita tuh apa ya, berebutan oksigen sama pohon. Saya suka Iya, nih kalau bahasanya berebutan oksigen dengan Iya. pohon. Kenapa berebutan oksigen dengan pohon? Karena kalau malam Pohon pohon kan itu ini menghirup apa? oksigen juga. Oh, gitu. sementara kalau kita naik gunung kan kita juga ngos-ngosan butuh oksigen betul, banyak. bener-bener ngap banget itu. Ini garis dibawahi berebutan oksigen dengan pohon. Jadi jangan naik gunung kalau bisa jangan malam, pagi. Iya, betul. Tapi kalau pagi macet. Banyak orang. Rame. Nah, itu saya bingung. Terus orang mau pada ngapain ke gunung segitu banyaknya? Nah, Iya, ya bener. tapi kalau pertanyaan begitu saya juga dulu begitu. Benar tadi buat apa? Kenapa? Ngelatih mental. Iya, benar. Biar bisa berkompetisi ya. Biar bisa lebih menghargai, mencintai alam. Karena apa? Saya juga punya komunitas namanya HSE, Health Safety Environment. Jadi kita pemerhati keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Ini sebenarnya ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya? Nanti adik-adik ini kan setelah bersatu dengan alam, mengenal alam. Jadi kita peduli dengan alam dan biasanya kalau anak pencinta alam ini nggak buang sampah sembarangan ya kalau di Iya, gunung ya. benar. Harus kita pulang tuh bawa Bawa sampah. bener. dari atas tuh. Dari atas kita. Nah, Pira, mana berapa hari? 3 hari 2 malam. Iya. 3 hari 2 malam terus nyampe rumah aman-aman aja. Aman dong. Apa Kalau yang nggak- kalau nggak aman nggak ada di sini. Nggak di sini. ya. Ah, Nggak ada di jawabannya sini. pas. Jadi itu bawa pengalaman apa? Itu pengalaman pertama apa pengalaman keberapa? Itu pengalaman pertama. Nah, kalau tadi pengalaman pertamanya kemana? Kalau yang pertamanya ke Jawa Tengah sih tadi. Hah? Ngapain? Naik gunung juga Gunung yang di apa? Jawa Tengah, Gunung Prau. Perahu. Oh, yang waktu itu dia mau berangkat sama saya nggak dikasih kan ya? Berapa hari? Sama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 Tapi malam. jujur lebih trek kalau dari segi trek emang Jawa Barat kan lebih susah ya. Dia tuh Betul. lebih basah terus kayak tinggi juga. Kalau Jawa Tengah kan dia Landai. landai tapi jauh gitu. Oh, tapi landai tapi mending jauh. iya, tapi kalau segi trek sih enak Jawa Tengah sih. Emak Jawa Tengah, cuman Iya. transportasinya agak jauh ya. Iya, terus biayanya juga jadi Agak lumayan. Iya, lumayan. Nah, itu orang tua masalah nggak sih kalian ini ikut-ikut penggiat alam begini? enggak sih, Enggak. diizinin asal. Coba Iya. adik-adik ini kasih tahu sama orang tua yang ada mungkin di komunitas HSE Tangerang juga ada yang punya anak SMA, misalkan Iya. anaknya suka naik gunung atau pencinta alam, gimana pesannya? Diizinkan aja bagaimana pesannya biar anaknya diizinkan? Oh, gini sih, lebih gimana ya, lebih kasih kepercayaan sama orang tua kalau kita tuh udah dibekali ilmu. Kita itu ini kan kita organisasi, jadi kita belajar bareng, jadi nggak mungkin juga dong kita asal naik-naik kayak gitu, nggak mungkin. Nah. Kan kebanyakan orang tua takut anaknya kenapa-napa gini, Betul. tapi kita juga kan udah dibekali ilmu sebelumnya, fisik juga gitu. Sebelum naik tuh kita udah disiapin mateng-mateng lah Iya. dari segi peralatan ataupun itu gitu. Pokoknya aman lah ya. Iya, aman. Jadi namanya naik gunung dengan aman. Iya, benar. Nah sekarang oke, kita tadi udah ngomong peralatan apa aja sih yang biasanya paling dasar harus kalian bawa?
Makanan sih, makanan. Penting sih. Iyalah itu mah, gimana juga perut Iya, nomor benar. satu. Kalau makanan mah itu pada pasti. Nih makanan juga paling aman, apa yang paling gampang dibawa? Mie instan. Iya, Oke. tapi sebenarnya Nggak usah sebut merek mie instan. Iya, mie instan. Tapi kemudian? sebenarnya jangan, maksudnya lebih baik sih kayak buah-buahan, Sayur. Oke, buah-buahan, tenaga sayur-sayuran. juga kan ya. Nah, terus itu tas yang dibawa apa sih namanya tuh? Carrier. Carrier. Nah, itu berapa liter itu beratnya? tergantung ya. Tergantung sih, kalau cewek biasanya 45 sampai 50. 50, Kalau cowok, kita 60 ya. kita 60. Waduh, sebenarnya kalian nih laki apa perempuan? Kita mah cewek. Cewek dan Nah, cowok. terus kan kayak gini ya. Kalian ini kan carrier itu harganya agak lumayan lah. Iya. Kalian ini sifatnya sewa atau punya? Bisa Minjem sih. sewa minjem Minjem. ya, tapi di secret kita juga ada gitu. Oke Sobat Ngobras, nih kita sekarang udah memasuki pertanyaan yang ada inti ini. Jadi maksud mereka ikut ekstrakurikuler Parapa itu apa sih? Sebenarnya prestasinya apa sih? Katanya tadi mereka melihat piala banyak tuh di etalase sekolah, sehingga mereka tuh tertarik untuk masuk Parapa. Karena kalau yang saya dengar SMA 4 Kabupaten Tangerang itu paling sering ikut lomba orientering. Nah, orientering itu Sobat Ngobras tahu nggak sih orientering itu apa? Kita tanya ke yang udah mengalami orientering ini. Kalau saya juga sebetulnya awalnya kurang familiar, tapi saya googling ternyata tidak terlalu banyak referensinya. Mari kita tanya ke yang pernah ikutan orientering. Nah, ini untuk Neng Kira sama Neng Tari kan sering ikut lomba orientering ya, karena salah satu dari Palapa itu kegiatan olahraganya yaitu orientering. Iya. Nah, orientering sendiri itu apa sih? Coba kita ceritakan ke Sobat Ngobras atau mungkin nanti ada anaknya yang ingin ikutan di Palapa untuk ikut orientering. Orientering itu melintasi olahraga berlari melintasi medan yang tidak dikenali dengan bantuan peta dan kompas. Nah, bantuan peta itu petanya manual atau? Enggak, nanti pas lomba tuh kita dikasih peta sama ini kompas. Nah, ini namanya apa nih? Ini kompas. Iya. Kompas katanya. Nih, kita deketin. Ke sini deh, kelihatan nggak? Nih kompas. Ada yang tahu belum kompas? Nah, ini kompas nih. Ini kompas. Oke. Jadi nanti caranya itu ngelihat peta, kemudian ngelihat kompas. Jadi kita Iya. biar tahu barat, utara, selatan, iya, timur. iya. Itu jangan dulu, bentar. Enggak, Jangan dulu misalkan tanya. ini peta. Oke, Misal- silakan misal. peta. Ya, misalkan ini peta, Heeh. terus kita utarain dulu, samain dulu, baru kita nyari kita tuh lagi di mana titiknya. Oh, baru iya. kita baru kita lari. Nah, untuk belajar bisa membaca peta itu berapa lama teorinya? Kita dilatih sih ya di Palapa tuh. Nah, berapa Ada lama? materinya. Berapa lama? Sebulan sih kalau mau lomba tuh benar-benar full sebulan. Jadi pas kalian masuk Palapa itu kemudian pembekalan untuk bagaimana naik Materi, gunung, bagaimana lomba orientering. Iya. Nah, setelah bisa baca itu biasanya pertama dites itu di mana? Kita Dipraktekin ya? Sekolah Iya, ya, sekolah sekolah. dulu. Terus fisik itu harus kuat apa gimana? Pasti sih. nomor 1. Berapa kilometer yang harus kalian tempuh dalam satu lomba? Wih. Kita lebih ke skala sih. Oke, skala. Sekarang saya tanya sama Tari nih. Ya, Selama di Palapa ini udah berapa kali ikut lomba? kurang lebih kayaknya tadi 4 kali. Ini Pira berapa? 5. 5. Jadi ini lebih Tadi satu. pernah nggak lomba yang di warna prasta kayak gitu? Oh, jadi Sekali. jadi yang paling kalian anggap sulit dan paling kalian banggakan, oh saya bangga banget nih ikut orientering di lomba ini karena memang ini orientering ini skalanya udah nasional internasional. oh. Jadi orientering itu tadi berlari Melintasi medan, melintasi medan yang tidak dikenali dengan bantuan Bantuan peta kompas dan dan peta. Iya. Nah, Sobat Ngobras kebayang nggak kita lari-lari cuma dibantu kompas sama peta. Sambil Kalau mikir. kita sama mikir, jadi kalau kita olah fisik doang tapi otaknya nggak jalan juga nggak Bener. bisa. Jadi harus ada kepintaran intelijensi sama kekuatan fisik. berlari, iya. Oke. Nah, Tari ikut 4 lomba itu apa aja yang diikutin? Tari sih pertama sama Mapira yang di Tangerang ya, Tangsel itu. Nanti lebih jelasnya Mapira aja karena Pira juga dapat juara gitu tadi. Enggak apa-apa. Iya. Jadi gini, bukan harus dapat juara atau tidak, yang kita tadi nomor 1 melatih mental. Iya, benar. Bagaimana kita berkompetisi dengan sportif. Bener. Masalah hasil belakangan. Iya. Karena itu akan mengasah mental kita bagaimana kita menghargai prestasi orang lain, bagaimana kita sportif, bagaimana kita mencapai puncak prestasi itu tanpa harus menjatuhkan orang lain. Iya, bener. Benar nggak? Jadi berapa tadi? Ikut 4 kali di mana aja? Di CSO. Oke, CSO itu apa tuh panjangannya? Ciara Student Oriented apa? Orientering ya, Ciara Student Oriented. Oke, terus? Iya. Itu dia skalanya nasional sih. Dia itu waktu itu cukup susah sih lomba pertama. Karena skalanya 10.000.
itu 1 banding 10. 1 banding 10.000. Jadi cara bacanya gimana ya? Aduh. Nah, kebayang deh saya pokoknya nggak nyampe situ. Numpuk. Nah, itu Kebayang. pesertanya banyak nggak? Banyak sih ya, banyak. Kurang lebih kita 35 ya cewek. 35. Cewek doang. Itu Cowoknya itu skalanya nasional internasional? nasional. Nasional berarti diikutin dari beberapa SMA dari seluruh Indonesia. Iya. Dan itu tempatnya di mana tadi? di Tangsel, Tangerang Selatan. SMA berapa? SMA 5. SMA 5. SMA 5. Kalian kesana naik apa? Angkot. Ini kayaknya perawan angkot dari tadi. Naik gunung naik angkot. Iya. Pergi ke Bogor naik angkot, ikut lomba naik angkot. Jadi itu charter apa gimana? Iya pasti ya. Iya, Gimana? charter. Seru nggak? Seru nggak? Seru sih, seru ya. Nah itu pertama ya di SMA 5 Tangsel. Iya. Kemudian yang kedua di mana? Kita di ini mall, kita orientering di mall. Taman Anggrek. Teman anggrek. Rasanya Iya. gimana orang kering di mall? Aduh. Oh, pembukaan Dekalton ya? Iya, 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 itu yang Dekalton ada itu ya. jadi satu apa namanya toko sport dari Prancis ya kalau nggak salah. Iya, Hama. benar. Jadi mereka buka gerai toko di apa Baru. namanya di Taman Anggrek. Nah mereka ini ikutan orientering. Itu kalau di mall gimana ya? Di mall kan banyak kaca. Sampai ditanyain pada ngapain Ngapain ya? Orang lari, bingung ya, sama lari-lari. pengunjung, ya. Nggak taunya kalian nyari titik ya, Iya, buat cari nyari poin. poin itu. Nah itu untuk kedua, untuk ketiganya di mana? Ketiga di Palaps ya? Iya di Jakarta ya. Iya. Tadi Yang di Ancol itu keberapa? itu yang tari terakhir. terakhir sih di Ancol. Oh. Iya itu. Jadi waktu itu di Ancol saya ngikut ya, datang Iya. ke sono yang itu internasional ya. Itu internasional. Itu namanya apa tuh? IGCP Internasional Gebiar Citra Pemuda. Nah, saya itu ngelihat kok ada orang Taiwan, Oh. ada orang India, Bener. ada orang Singapura, pada ngomong bahasa Inggris ke saya. Ini orang pada dari mana ya? Ternyata orientering itu kalau di luar negeri Sobat Ngobras sangat banyak peminatnya. Hanya di Indonesia yang kurang peminatnya karena kurang sosialisasi. Mungkin setelah nanti Sobat Ngobras orientering apa sih? Boleh bisa tanya-tanya nih. Pira IG-nya apa? Ijapra. Ijapra, nanti bisa DM. Kemudian Tari IG-nya apa? Lestari_Ayu 1208. Lestari_Ayu 1208 ya, Sobat Ngobras. Misalkan kalau enggak adik-adik pelajar ingin tahu. Nah, tadi setelah ketiga di Ancol, kemudian di mana lagi? Yang kira warna Warna Prasta. Warna Prasta tuh di mana? kemarin mana tari nggak ikut lomba. Lupa. Di mana sih? Nah, ada. Oh, ini sertifikat nih. Oh Iya. Jadi selama ikut lomba ini Pira dapat apa aja nih? Pengen tahu nih. Ada prestasinya? Ada. Ada. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu pesertanya banyak gak sih waktu kamu dapat piala ini? Banyak ya, lumayan. Ada berapa? Sekitar 35. 35. 35. Itu dari 35 sekolah atau 35? Enggak, dari 35 yang Orang. daftar. Yang Tapi daftar. banyak sih dari Karena ini nasional ya. Iya. Jadi itu berarti pialanya apa? Kemenpora ya? Iya, kalau yang ini Kemenpora. Kemenpora. Oh ini ternyata dia dapat prestasi. Trofi Kementerian Pemuda dan Olahraga, lumayan lah. Oh iya kesini. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga juara kategori pelajar putri CSO 2. Ciara Student Orientering 2019. Nah, biasanya kan harusnya dapat berapa dapat 2 ya? Sama ini satu lagi apa nih? Itu harapan sih. Nggak apa-apa lah, yang penting berharap dulu. Ini 19 Cup. 29 ini di mana ini? Itu di Mana kota Prasta ya? kota apa sih? Tangsel ya? Jakarta. UNJ kali. Yang UNJ yang IGCP Internasional. yang adain UNJ. Oh, ini internasional. Ini nasional ya kira. Itu nasional. Dia sendiri bingung karena selama pandemi. Jadi harusnya kan dia ini selama 3 tahun dapat minimal 3 sertifikat ya. Dia Iya, dapat beasiswa ya ke ONJ ya. Bener. Tapi karena udah keburu pandemi, Iya. jadi akhirnya nih adik-adik 2 ini lulusan corona nih kayaknya. Iya. Lulusan corona ya. Jadi Sobat Ngobras nih kalau misalkan sama adik-adik pelajar nih modelnya nih. Jadi kalau kita mau orientering bawa ini sama bawa peta. Nanti ditaruh di sini, dia nanti akan menunjukkan utara, selatan, barat. Kemudian tadi 1 per berapa? 10.000 ya? Iya, skalanya. 1 senti skalanya dengan 10.000 meter ya. Jadi itu maksimal yang pernah diikutin berapa kilometer? 15 atau 10 kilo? Kayaknya ada deh. Ada deh. 15 kilo rali-rali sambil nyari tanda jejak lah zaman dulu kan Iya, mungkin iya. tanda jejak. Jadi tanda jejak itu kita ngelihatnya kompas di atas peta, kemudian kita baca, ketemu, ambil poin. Iya. Dikumpulin yang paling cepat Iya. itu yang sama yang benar. benar. Oke. Iya. Kalau yang salah Ya, nggak salam. Iya. Oke, Neng Pira berarti udah dapat 2 prestasi ya dari ini ya. Kemudian ada piala dari Kemenpora.
Jadi untuk Neng Tari juga jangan putus asa. Jadi kita gini, berlomba itu kita bukan harus menang. Benar. Tapi bagaimana? Pengalaman ya. Betul pengalamannya. Bagaimana kita berpengalaman berkompetisi karena nanti akan masuk ke dunia kerja. Nah, kalian harus banyak ikut ekstrakurikuler karena untuk jaringan. Karena untuk belajar berbicara seperti ini pun nggak gampang ya. Iya. Jadi sukses selalu, mudah-mudahan Palapa dan SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang selalu namanya itu teratas kalau di bidang orientering. Karena kayaknya belum ada saingan kalau saya lihat. Iya. Ya kan Iya, selalu kan benar-benar. juara terus kan? Iya, kalau di Tangerang sih kita Belum lebih. ada. Nah, di Tangerang itu gak ada saingannya. Iya. Pokoknya juara orientering itu pasti SMA 4 Kabupaten Tangerang. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya DM ke Ijapra sama ke Lestari underscore Ayu 12 12 agak panjang ya. Iya, nanti gampang lah, tinggal DM ke saya. Nah, jadi adik-adik terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibagi, apa yang disampaikan menjadi referensi untuk teman-teman. Apa sih orientering? Jadi orientering itu tadi apa? Olahraga melintasi medan yang tidak kita ketahui dengan bantuan peta dan kompas. Nah, baca peta. Kalau sekarang makan pakai Google Map, dia emang nggak pakai peta, pakai ini nih. Ini lebih susah nih. Iya. Jadi melatih otak kita untuk terus berpikir, ya. Oke, sobat ngobras, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam ngobras.